Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Nurul Yakin selaku pembicara pada sore hari ini sekaligus sebagai Ketua Takmir Masjid Darussalam. Yang kami hormati juga pengurus Takmir Masjid Darussalam yang mana ada Mas Kamil, ada Pak Terus, terima kasih kerawannya. Yang kami hormati yaitu ibu-ibu pengurus Takmir Masjid Darussalam yang selalu kami sayangi dan kami cintai. Juga di sini juga yang kami hormati adalah Ibu Hajah Bonima selaku penasehat dari Takmir Masjid Darussalam. Yang kami hormati ibu-ibu anggota pengajian tanggal 3 yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Darussalam. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam acara pengajian rutin tanggal 3 yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Darussalam. Sekaligus pada hari ini kita juga mengadakan halal bihalal. Tak lupa salam sholawat juga kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara ini yang mana akan diisi dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nurul Yakin dengan tema halal bihalal, yang sekaligus nanti ditutup dengan doa dan kemudian nanti dilanjut dengan ramah-tamah saling memaafkan kita satu sama lain. Selanjutnya juga saya juga atas nama Takmir Masjid Darussalam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami semua sudah berusaha semampu kami sebagai manusia ternyata tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Untuk itu dalam kesempatan momen walaupun ini sudah tidak bulan Syawal karena memang memaafkan itu tidak hanya dalam bulan Syawal saja, yang mana kita sempat saling memaafkan juga kita telah saling memaafkan. Tapi tradisi kita bahwa setiap bulan Syawal kita insya Allah selalu mengadakan halal bihalal. Tapi karena kemarin di waktu bulan Syawal kami berdua masih penuh sehingga rahmatnya itu pada bulan ini. Mudah-mudahan walaupun tidak sudah bulan Syawal sudah lewat, mudah-mudahan tidak mengurangi dari nilai halal bihalal itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua saling bisa memaafkan satu sama lain karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan dosa. Selanjutnya acara ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Neva dari TPG Masjid Darussalam, yang mana TPG adalah binaan dari kami Takmir Masjid Darussalam. Monggo nanti ibu-ibu yang punya cucu atau anak-anak bisa dititipkan TPG, insya Allah akan dididik untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kepada Anda kami persilakan.
Terima kasih yang disampaikan kepada Anda yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya acara inti yaitu ceramah agama dengan tema halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mulyadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu, jamaah takmiriyah Masjid Darussalam dan jamaah pengajian tanggal 3 tiap bulan yang berbahagia, bapak-bapak segenap takmir Masjid Darussalam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari ini bisa berkumpul dalam rangka pengajian bulanan setiap tanggal 3 sekaligus juga halal bihalal. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Bapak dan Ibu, atas nama Takmir Masjid Darussalam, saya memberikan apresiasi kepada segenap pengurus takmiriyah yang melakukan kegiatan rutin setiap tanggal 3 sekaligus juga mengadakan halal bihalal. Karena itu tema yang diberikan kepada saya adalah terkait dengan halal bihalal. Bapak dan Ibu,
ada guyonan. Seandainya ucapan halal bihalal ini kita sampaikan kepada orang-orang yang berbahasa Arab, mungkin bingung apa artinya halal bihalal. Dalam kosa kata bahasa Arab tidak ada yang disebut dengan halal bihalal. Yang ada adalah silaturahim. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man arada ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyub sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menjalin silaturahim. Fal yasil rahimah. Ya, itu kalau kemudian ucapan halal bihalal yang mungkin bingung apa artinya. Yang ada itu adalah silaturahim. Karena itu Rasulullah sangat menganjurkan fal yasil rahimah. Hendaknya melakukan silaturahim. Dan inti daripada halal bihalal itu adalah menjalin silaturahim, saling maaf-maafkan. Tetapi maksud kata halal bihalal di dalam tradisi kita di Indonesia itu memang tradisi yang sangat bagus, di mana kita tahu halal itu bahasa Arab, terus bi itu juga bahasa Arab. Jadi al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasabbih. Faman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Jadi ada hadis yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Antara halal dan haram itu umurun mutasabbih. Ada perkara-perkara yang subuhat, yang masih meragukan. Faman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang berada di dalam subuhat, meragukan, maka sesungguhnya berada di dalam haram. Jadi satu contoh umpamanya, makanan ada yang sudah dihalalkan, tetapi ada makanan-makanan yang diharamkan. Nah, kalau kita ragu-ragu ini halal atau haram, faman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram, maka hendaknya kita hindari. Kalau umpamanya wah ini restoran ini wah ini muslim, kemudian kita ragu, ya lebih baik dihindari. Faman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Nah, itu kata-kata al halal. Maka dimaksudkan halal bihalal itu adalah sesuatu yang halal dengan yang halal. Artinya dalam bahasa apa yang sangat mudah dipahami itu adalah kosong-kosong. Itu Bu ya. Kosong-kosong. Artinya adalah mohon agar supaya kesalahan saya dimaafkan dan saya juga akan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itu dimaksudkan dengan tradisi halal bihalal, yaitu tradisi yang saling maaf memaafkan. Karena itu ini adalah kelanjutan dari tradisi setelah bulan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan itu betul-betul kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas, sungguh-sungguh karena ikhlas dan karena Allah,
akan diampuni segala dosanya. Nah, artinya adalah diampuni segala dosa-dosanya. Kita lihat ibu-ibu, dosa itu dari sisi kualitasnya itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar di dalam Al-Quran disebutkan al-kabair. Al-kabair itu jamak dari kabiro, besar. Al-kabair termasuk dosa-dosa besar itu adalah yang paling besar itu adalah syirik. Itu dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu cirinya yang ada sanksi pidana, seperti pencurian dipotong tangan, perzinaan dilempari batu, kemudian pembunuhan al-qatlu bil qatli, itu adalah dosa-dosa besar al-kabair. Nah, ada dosa-dosa di samping dosa besar, ada dosa kecil. Itu dari kualitas dosa. Kemudian dari kualitas kepada siapa seseorang berdosa. Nah, dari sisi kepada siapa seseorang berdosa, berbuat dosa, maka pertama seseorang berbuat dosa kepada Allah, melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan sholat, itu adalah dosa kepada Allah. Tetapi di samping dosa kepada Allah juga ada dosa kepada sesama manusia. Nah, Bapak dan Ibu, manusia itu adalah makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bin tab'i. Manusia itu makhluk sosial, didesain makhluk sosial. Dalam keadaan normal tidak bisa manusia hidup sendiri. Kenapa? Saling membutuhkan. Kita membutuhkan orang lain ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena itu memang desain manusia adalah makhluk sosial. Karena itulah maka muncul masyarakat, itu adalah kumpulan manusia. Nah, di dalam kumpulan manusia ini, masyarakat ini, kita melakukan interaksi sosial, hubungan sesama manusia. Nah, di dalam hubungan inilah kadang-kadang kemudian timbul gesekan dan lain sebagainya. Karena apa? Manusia di samping makhluk sosial juga punya keinginan. Bisa jadi keinginan seseorang tidak sama dengan keinginan yang lain. Masing-masing manusia mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan manusia dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain. Hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kita bebas untuk teriak-teriak, kita punya mulut sendiri. Ya. Tetapi kebebasan saya untuk berteriak dibatasi dengan kebebasan orang lain untuk tidak terganggu dengan teriakan saya. Jadi ini hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Enggak bisa. Oh, ini mulut saya sendiri kok. Saya mau teriak atau saya mau terserah saya. Ya, sampean punya mulut sendiri, kebebasan. Tapi orang lain juga punya kebebasan untuk tidak terganggu. Karena itu biasanya kalau dulu ikut latihan drama, itu kalau mau olah vokal itu di laut, Pak. Ya, jadi berteriak-teriak ya sehingga tidak mengganggu orang lain dalam rangka belajar olah vokal. Nah, di dalam interaksi sosial inilah pasti akan terjadi gesekan. Islam itu adalah
agama yang sempurna. Karena tadi mengatur hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan sesama manusia. Nah, di dalam kaidah usulnya, al aslu fil ibadati litahrim illa madalat dalilu ala khilafi. Asal daripada ibadah itu diharamkan. Jadi kaidah usul ya, itu adalah asal daripada ibadah itu diharamkan. Kecuali ada dalil yang sebaliknya. Kenapa kita melakukan sholat duhur 4 rakaat? Ya karena memang perintahnya seperti itu. Ya, jadi ibadah ini diharamkan kecuali ada perintah. Karena itu maka di dalam ibadah haruslah ya pertama ikhlas, wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas karena Allah. Kemudian syarat yang kedua adalah harus ada contoh. Ya, hadis Rasulullah sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan di dalam peribadatan yang tidak ada contohnya maka akan tertolak. Jadi itu adalah kaidah umum. Nah, di dalam muamalah pergaulan maka kaidahnya itu beda. Kalau tadi di dalam peribadatan al aslu fil ibadati li tahrim illa madalla dalilu ala khilafi, sedangkan di dalam muamalah al aslu fil muamalati al ibaha illa madalla dalilu ala khilafi. Asal daripada pergaulan, di dalam pergaulan itu dibolehkan ya, selama tidak ada dalil sebaliknya ya. Nah, tetapi meskipun demikian, karena Islam itu adalah agama yang sempurna, mengatur tidak hanya masalah ubudiyah, tapi juga masalah muamalah. Sehingga ada seorang yang profesor yang mengucapkan, Islam is indeed more than system of theology, but it is complete civilization. Islam itu bukan hanya masalah peribadatan saja, masalah hubungan dengan Allah saja, tapi Islam itu adalah complete civilization, peradaban yang sempurna ya, yang mengatur tentang hubungan sama manusia maupun hubungan dengan alam ya. Jadi tidak hanya dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dan dengan bahkan dengan alam ya. Karena itu tidak boleh merusak alam, juga tidak dibolehkan. Nah, di antara hubungan-hubungan dengan sesama manusia diatur di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu firman Allah surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innahu tawwabur rahim. Itu ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang yang beriman, jauhilah prasangka praduga buruk kepada orang lain. Istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini secara umum ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah saling menghibah satu dengan yang lain ya. Mencari kesalahan tidak boleh, kemudian membicarakan kesalahan kejelekan orang lain juga tidak diboleh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innahu tawwabur rahim.
apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu? Ya, jadi menghibah, mencari kejelekan-kejelekan orang lain itu Al-Quran mengumpamakan yang sangat luar biasa, seperti yaitu memakan bangkai saudara yang tentunya menjijikkan. Wattaqwa, bertakwalah kamu kepada Allah, innahu tawwabur rahim. Nah, itu diantaranya. Karena itu maka di dalam halal bihalal ini tradisi yang sangat baik, yang biasanya tadi disebutkan setelah Ramadan, di mana kita hubungan kita dengan Allah insya Allah diampuni segala dosa-dosa kita, maka kita juga ingin agar supaya dosa sesama orang, sesama saudara, tetangga, keluarga atau kenalan itu juga saling terhapus dengan mediasi halal bihalal. Karena itulah maka biasanya dilakukan selepas bulan Ramadan, di bulan Syawal. Tetapi karena inti daripada halal bihalal itu bermaaf-maafkan, maka sebetulnya di luar bulan Ramadan pun tidak masalah. Itu Syawal. Sekarang bulan Dzulqa'dah, ya sudah tanggal 16 ya. Kalau kemarin masih Ayyamul Bid, sekarang tanggal 16. Ibu-ibu, karena itu maka keutamaan halal bihalal yang pertama adalah menghapus dosa, ya. Saling maaf memaafkan. Kenapa? Karena kalau dosa kita kepada Allah itu untuk terhapus dosa itu ada 3. Ya, untuk terhapus dosa itu ada 3 syaratnya. Taubat itu adalah 3 atas kesalahan kita kepada Allah. Yang pertama itu adalah mengakui, ya, dan menyesal, ya. Kemudian mengakui perbuatan dosa, kemudian menyesal. Kemudian yang kedua berhenti dari perbuatan dosa itu. Kemudian ketiga tidak mengulangi kembali. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarabukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat At-Tahrim ayat 8, yaitu inti, ya, surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya, mudah-mudahan Allah menghapus kesalahan-kesalahanmu. Nah, ciri orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ciri orang yang bertakwa, dzakarullah, ingat kepada Allah, ya. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, kemudian memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian berusaha tidak melakukan perbuatan itu kembali. Jadi 3 itu tadi, merasa salah dan menyesal, kemudian berhenti, kemudian tidak mengulangi kembali. Nah, kalau kesalahan itu kesalahan kepada Allah, kita setiap saat pintu taubat terbuka, ya. Kalau kita kesalahan kepada Allah, ya, kita tidak sempat bangun malam, ya, setelah sholat istighfar. Semakin banyak kalimat istighfar, maka kata baginda Rasulullah, berbahagialah orang yang catatan amalnya banyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku ibu-ibu diperbanyak. Bayangkan Rasulullah niku mboten nate keliru, mboten nate salah. Wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah.
demi Allah saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain ada di dalam buku Riyadhus Shalihin bab taubat itu mi'ata marrah, 100 kali. Astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illallah, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Qayyum, yang terus menerus mengawasi makhluknya, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Itu 70 kali, 100 kali. Rasulullah memberikan contoh. Beliau tidak pernah berbuat salah dan dosa. Karena itu maka semakin banyak kita istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, di samping kita terus merasa bersalah dosa, ya, bisa kita ingat dosa kita, ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita bisa menangis ingat dosa, betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, maka juga kita balance, seimbang, ya. Juga kita memperbanyak alhamdulillah, syukur, alhamdulillah ya Allah masih hidup, alhamdulillah masih bisa ke masjid, alhamdulillah masih bisa jamaah, masih bisa berjalan, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah, terus alhamdulillah. Karena itu maka istighfar yang terbaik itu adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini abu ulaka binikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui abu ulaka binikmatika alayya, betapa banyaknya nikmat-nikmat yang telah memberikan kepadaku. Wa abu ulaka bidzanbi, dan aku juga mengakui betapa banyaknya dosa-dosa kepadaku. Ada yang dulu saya di pesantren itu setiap selesai dan itu mesti itu sairatun was itu, ya, itu luar biasa, ya. Dulu bimislu ada irimali fabli taubata yadal jalali wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dan bizaitun kaifakti mali ilahi abdukal asiataka mukiram bitulubin wa qataka fa in taghfir fa anta lidaka ahlun wa in tatrud fa man narjusiwaka dunubi mislu adati rimali. Ya Allah, dosaku seperti untayan pasir, ya, saking banyaknya. Dulu bimislu ada dirimali fahabli taubata yadal jalali. Karena itulah saya memohon taubat kepadamu. Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Ya Allah, umurku setiap hari berkurang. Wa dan bizaitun kaifakti mali, sedangkan dosaku setiap hari bertambah. Fa in taghfir fa anta lidaka ahlun. Kalau engkau ampuni dosaku ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun. Wa in tatrud faman narjusiwaka. Kalau engkau tolak, kepada siapa lagi kami akan memohon selain kepadamu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ya Allah, saya ini tidak pantas masuk surga, wala aqwa alan naril jahimi, tapi piye aku gak kuat di neraka. Jadi tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat di neraka. Jadi intinya adalah melalui halal bihalal itu kita menghapus dosa sesama manusia. Karena tadi taubat itu 3, yaitu menyesal, ya, mengakui dosa, kemudian berhenti dan tidak melakukan kembali. Kalau dosa itu kepada orang lain, maka kita meminta maaf. Dan salah satu tadi ciri orang yang bertakwa itu bukan tidak berarti tidak berdosa, tapi ketika berdosa cepat-cepat istighfar dan bertaubat.
Kemudian ciri yang lain, afina anin nas, mudah memaafkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit yang bumi dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang suka menginfakkan baik dalam kelapangan maupun kesempitan. Wal kadiminal ghaid, yang mencoba menahan marah. Wal afina anin nas, dan kemudian senantiasa memaafkan, mudah memaafkan. Jadi ciri orang yang bertakwa itu mudah memaafkan. Karena apa? Desain manusia ini sering berbuat salah. Bisa jadi kita juga, kalau kita mudah memaafkan, maka kita juga mudah dimaafkan. Maka melalui halal bihalal, salah satu ciri daripada halal bihalal itu adalah saling maaf, memaafkan, nul ya. Sehingga diharapkan interaksi sosial selama sekian bulan, ada yang tersinggung dengan ucapan, ada yang salah paham, ada yang barangkali merasa tidak enak dan lain sebagainya, itu semuanya dilepaskan ya, saling apapun kesalahan orang lain pada kita maafkan, dan juga kesalahan kita kepada orang lain juga dimaafkan. Itu yang pertama. Jadi melalui halal bihalal, maka kita saling memaafkan untuk saling menghapus dosa. Yaitu. Nah, di sini karena itu maka tradisi luar biasa halal bihalal ini. Dengan demikian, maka kalau dosa kepada Allah kita mohon ampun kepada Allah, kalau dosa kepada manusia maka kita ya saling maafkan. Justru yang bahaya dosa kepada manusia. Kalau kepada Allah kita bangun malam ya, kemudian menangis di hadapan Allah terus menerus ya, insya Allah Allah Maha Ghafur ya, Tawwabur Rahim ya. Tawwab Maha penerima taubat, Al-Ghafur Maha pengampun, Al-Ghaffar Maha pengampun, Al-Afu ya, Maha pemaaf. Ini asmaul Allah 4 yang terkait dengan ampunan. Nah, ini yang pertama ya, karena waktunya sudah itu. Kemudian yang kedua, melalui halal bihalal ini ya, kita berjalin silaturahim. Tadi hadis Rasulullah, man arada ayyun satulahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka silaturahim. Semakin banyak ya bersilaturahim, semakin banyak relasi, maka salah satu kesuksesan itu adalah semakin banyak relasi. Sehingga dengan banyak relasi maka bisa menambah kesuksesan. Jadi itu tadi, man arada ayyusatara fi rizqihi. Rezeki itu tidak hanya finansial, tapi rezeki itu lebih luas, kesehatan dan lain sebagainya ya. Kalau dengan saling memaafkan, maka hati plong ya, dendam sudah hilang. Intinya adalah ya, jadi dengan adanya silaturahim ini, maka kita menghapuskan ya perasaan dendam, perasaan marah dan lain sebagainya. Iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Hadis Rasulullah. Jauhilah hasud, dengki itu, karena dengki itu menghapus kebaikan seperti api yang menghapus kayu bakar.
Jadi yang pertama itu adalah menghapus dosa, yang kedua membina silaturahim, ya, dan itu bisa memanjangkan usia, ya. Jadi kemudian menghapuskan perasaan dendam, perasaan macam-macam, ya, penyakit hati itu dengan kita memaafkan, maka insya Allah akan lebih enak, ya, lebih plong. Nah, itu diantara keutamaan silaturahim, ya. Tadi saya diberitahu jam 5:05 harus berhenti karena akan dilanjutkan dengan halal bihalal, ya. Karena itu maka tadi ciri orang yang bertakwa itu afina anin nas, mudah memaafkan. Maka marilah dengan halal bihalal itu kita maafkan semuanya, kita maafkan, saling memaafkan, sehingga tadi 0-0, ya, 0-0. Dan dengan demikian maka akan menghapus dosa-dosa kita. Karena kalau tidak dimaafkan, nanti orang yang kita sakiti itu bisa jadi nanti lapor kepada Allah, ya, minta kebaikan. Karena itu mudah-mudahan kebaikan kita tidak terambil dan diambil orang lain karena kita belum meminta maaf. Dengan halal bihalal ini saling memaafkan, sehingga kebaikan-kebaikan kita tidak terkurangi besok pada waktu hari kiamat, di mana sudah tidak ada lagi persiapan kebaikan. Saya kira ini mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dalam hidup dan kehidupan kita dan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Nur Yakin yang telah memberikan siraman rohani kepada kita semua, yaitu tentang silaturahmi atau halal bihalal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini mudah-mudahan dosa-dosa di antara kita hilang, kita saling memaafkan satu sama lain. Tapi dia masih tidak salah mengucapkan bersama sekedar